Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video pembelajaran kali ini kita akan lanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai pajak penghasilan PPh pasal 21 dengan materi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi jika kita akan menghitung PPh pasal 21, kita wajib memahami dulu apa itu yang namanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, mari kita simak video berikut. Untuk PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, secara umum berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, pengertian penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah jumlah pendapatan wajib pajak orang pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Di dalam proses perhitungan PPh 21, PTKP akan berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto wajib pajak. Jadi, mari kita garis bawahi bahwa PTKP di sini berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto. Nah, dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 101 tahun 2016 yang membahas tentang penyesuaian PTKP. Untuk PTKP wajib pajak pribadi dengan status tidak kawin dan tanpa tanggungan atau PTKP paling sedikit adalah sebesar 54 juta setahun atau sebesar 4.500.000 per bulan. Nah, dari penjelasan ini bisa kita pahami bahwa wajib pajak memiliki penghasilan lebih besar daripada 4.500.000 sebulan atau 54 juta dalam setahun, maka wajib pajak harus membayar PPh 21 karena penghasilan tahunannya melebihi ambang batas atau PTKP, yaitu sebesar 54 juta. Nah, bagi wajib pajak yang penghasilannya tidak sampai atau kurang dari 54 juta per tahun, maka PPh 21-nya otomatis akan bernilai nihil. Jadi, untuk wajib pajak dengan status yang seperti itu, penghasilannya yang kurang dari 54 juta dalam setahun tidak dikenakan PPh, tetapi tetap wajib melaporkan pajak penghasilannya setiap tahunnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk tarif PTKP atau penghasilan tidak kena pajak tahun 2020, besar tarif PTKP 2020 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 101 PMK 10 tahun 2016. Yang pertama yaitu PTKP bagi wajib pajak orang pribadi adalah 54 juta. PTKP WP yang kawin mendapat tambahan sebesar 4.500.000. Tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya secara pajak digabung dengan penghasilan suami adalah sebesar 54 juta. Tambahan PTKP untuk tanggungan dan besaran untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang berada dalam garis keturunan lurus serta anak angkat adalah sebesar 4.500.000. Nah, untuk ketentuan jumlah tanggungan dalam hal ini yang dimaksud adalah maksimal 3 orang setiap wajib pajak, di mana yang dimaksud dengan keluarga sedarah ialah orang tua kandung, saudara kandung, dan anak. Dan yang dimaksud dengan keluarga semenda ialah mertua, anak tiri, dan ipar. Selanjutnya untuk tabel tarif PTKP 2020 bisa kita lihat pada video ini, yaitu untuk status tidak kawin. Untuk wajib pajak yang berstatus tidak kawin tetap dan tidak mempunyai tanggungan, otomatis PTKP-nya sebesar 54 juta. Nah, untuk status WP yang tidak kawin tetapi ada tanggungan 1, ini 54 juta kita tambah 4.500.000 jadinya 58.500, dan seterusnya jika WP-nya atau wajib pajaknya tidak kawin dan tambah tanggungan 2, jadi 58.500 ditambah 4.500.000 jadinya 63 juta, dan seterusnya sampai TK 3 atau 3 tanggungan. Nah, untuk wajib pajak kawin dan tidak mempunyai tanggungan, ini besaran PTKP-nya yaitu 58.500. Nah, untuk wajib pajak status kawin dan mempunyai 1 tanggungan, jadi PTKP-nya sebesar 63 juta. Jadi untuk setiap tambahan tanggungan ini kita tambah 4.500.000 dan seterusnya. Nah, di sini juga ada tabel kawin dengan penghasilan istri digabung. Tadi sudah kita jelaskan bahwa 54 juta ini ditambah lagi dengan 54 juta dan ditambah lagi untuk 1 tanggungan 4.500.000. Jika dilihat tabel tersebut, bisa disimpulkan bahwa tiap tambahan tanggungan
maka bertambah pula tarif PTKP sebesar 4.500.000. Tarif PTKP saat ini bukanlah tarif baku yang muncul sejak diberlakukannya. Tarif PTKP sejak tahun 1984, namun telah mengalami beberapa kali pergantian. Kenaikan tarif sebesar ini yaitu PTKP tahun 2015 ke 2016, di mana terdapat kenaikan hampir 50%. Jika di tahun 2015 tarif PTKP wajib pajak belum kawin sebesar 36 juta. Nah, bisa kita lihat perbedaannya berbeda di tahun 2016. Jadi kenaikannya di sini kalau kita kalkulasikan presentasinya hampir 50% kenaikannya dari angka 36 juta ke 54 juta. Jadi seperti itu untuk tabel tarif PTKP tahun 2020. Sekedar informasi untuk mempelajari atau menghitung PPh pasal 21 wajib pajak, kita mesti menghafal atau mengetahui pasti besaran PTKP wajib pajak. Jadi cukup sekian penjelasan mengenai PTKP, semoga dapat dimengerti. Giat Edukasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.